Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Carter yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang agen bernama Carter yang hilang ingatan mendapatkan misi untuk menyelamatkan anak kecil. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah berita jika Korea Selatan dan Korea Utara terkena pandemi virus bernama DMZ. Virus ini membuat orang menjadi zombie. Tapi di sini zombinya tidak menggigit, melainkan membunuh orang yang belum tertular. Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya bekerja sama, dan ada seorang dokter bernama Dr. Jung yang berhasil menyembuhkan anaknya dari virus DMZ yang bernama Hana. Karena kemampuannya, Dr. Jung menarik perhatian dunia. Diketahui Dr. Jung menghilang saat perjalanan ke Korea Utara untuk membuat antibodi, sedangkan Hana juga menghilang. Kemudian kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Carter. Ia merupakan seorang mata-mata Korea Selatan. Dia terbangun dan sudah dikepung oleh agen CIA Amerika karena Carter sudah menculik Dr. Jung berdasarkan video kirimannya. Tapi Carter tidak ingat apa yang ia lakukan karena belakang kepalanya sudah dipasang sebuah alat bernama BD7 agar Carter lupa ingatan. Kemudian Carter menerima telepon dari cewek misterius. Kemudian ia ingin berbicara dengan agen di belakang Carter. Tapi tiba-tiba setelah ledakan tersebut, cewek ini akan meledakkan tempat tersebut dalam 20 detik. Ia mengarahkan Carter untuk kabur dari sana dan harus mendengarkannya jika Carter ingin hidup. Beruntung, Carter berhasil kabur di detik-detik terakhir. Carter berada di tempat pemandian yang di sana ada beberapa gangster yang sedang menyiksa orang Amerika. Carter menanyakan siapa yang mengejarnya. Jang Hee bilang CIA. Carter juga bertanya-tanya sambil mengatakan CIA. Gangster yang mendengar hal itu salah paham dan menganggap kalau Carter adalah CIA. Tanpa basa-basi, gangster tersebut langsung menyerang Carter bersama anak buahnya yang sangat banyak. Singkat cerita, Carter berhasil mengalahkan semua gangster yang ada di tempat pemandian. Sebelumnya mohon maaf kalau pertarungan Carter vs gangster tidak saya tampilkan karena adegannya terlalu sadis dan berdarah-darah. Carter pun segera pergi sesuai arahan cewek misterius, tapi ia masih dihadang oleh beberapa gangster. Setelah terjun bebas, Carter masih dikejar oleh agen CIA di hotel yang masih selamat. Cewek misterius segera mengarahkan Carter pergi dari sana. Tapi agen CIA di luar juga mengejar Carter. Carter pun mengambil sepeda motor untuk kabur, dan kejar-kejaran pun terjadi. Seorang agen berhasil menangkap Carter. Tapi karena Carter yang sudah terlatih, Carter dengan mudah berhasil menghabisinya. Dirasa aman, Carter segera kabur. Carter menanyakan kenapa cewek ini bisa tahu arah jalannya. Cewek ini bilang jika ia bisa menghack CCTV lewat alat yang dipasang di telinga Carter. Alat itu juga bisa mendeteksi panas tubuh dalam radius 50 meter. Cewek ini kemudian mendeteksi agen CIA di depan Carter. Carter pun langsung menghajar agen tersebut, dan Carter berhasil menghabisinya dengan mendorong agen tersebut yang membuat kepalanya pecah. Kemudian cewek misterius mengarahkan Carter untuk pergi ke mobil jemputan. Awalnya Carter tidak mau karena Carter tidak mempercayainya. Si cewek kemudian mengancam Carter dengan bom yang sudah dipasang di giginya. Dan jika Carter tidak menurut, bom itu akan meledak. Akhirnya mau tidak mau Carter harus menurutinya.
Sesampainya di mobil, Carter bertemu dengan Eugene yang merupakan seorang intel negara Korea Selatan. Cewek misterius kemudian mengenalkan diri jika ia bernama Jung Hee. Dia juga menjelaskan kalau saat ini Korsel dan Korut bekerja sama membuat vaksin untuk virus DMZ. Eugene juga menunjukkan orang yang terkena virus DMZ, kekuatan fisiknya akan meningkat dan bisa menggunakan senjata. Tentara yang menjaga perbatasan gagal menahan para zombie. Jung Hee kemudian memberikan Carter misi untuk menemukan Hana yang diculik CIA, agar Dr. Jung bisa membuat antibodi DMZ dari darah Hana. Jung Hee juga bilang kalau misi ini disuruh oleh Carter sendiri dan memasang BD7 agar ia lupa ingatan. Diketahui Carter ini adalah seorang mata-mata Korea Selatan yang memata-matai Korea Utara. Di sana Carter menjadi seorang pahlawan Korut karena melawan Korsel. Kemudian ia dicurigai sebagai mata-mata Amerika, sehingga Korut mengirim mata-mata perempuan. Dan akhirnya mereka berdua menikah dan mempunyai anak bernama Yeonhee. Namun sayang, Yeonhee terinfeksi. Jika ingin anaknya hidup, Carter harus segera menemukan Hana. Eugene juga memberi Carter beberapa senjata untuk menemukan Hana. Tanpa berlama-lama, Carter langsung menuju tempat persembunyian CIA menggunakan zipline. Sesampainya di TKP, Carter dengan cepat membabat habis penjaga di sana dan segera menuju Hana. Awalnya Hana tidak mempercayai Carter. Carter kemudian memberi Hana telepon dari ayahnya, yang membuat Hana mempercayai Carter. Tapi saat akan keluar, mereka berdua sudah dikepung oleh beberapa agen. Hal itu tentunya sangat mudah bagi Carter, karena ia menggunakan bom asap beracun agar bisa kabur. Belum sempat keluar, Carter akhirnya terkepung oleh agen CIA yang cukup banyak. Carter diinterogasi oleh Om Botak bekerja pada Korsel atau Korut. Tapi Carter bilang dia tidak bekerja untuk siapapun dan menganggap jika Amerika hanya mengambil keuntungan dari virus DMZ dan berusaha menculik Hana agar bisa memproduksi antibodinya sendiri. Kemudian ada satu agen bilang jika Carter mirip dengan agen CIA yang sudah gugur dalam perang bernama Michael Bain. Om Botak pun mengambil rambut Carter untuk tes DNA. Tapi tiba-tiba gelombang radio Jung Hee ketahuan dan akan disalurkan ke bom di mulut Carter. CIA yang tahu segera mengambil gigi Carter dan bom tersebut akan meledak dalam 5 detik. Mengetahui hal tersebut, Carter memberontak dan segera menyelamatkan Hana dari ledakan. Setelah semua agen tewas, Carter segera kabur. Tak lama kemudian ada agen yang masih hidup menghadang yang membuat Hana terjatuh. Carter pun langsung menghajar agen tersebut sebelum Hana jatuh. Setelah Hana selamat, mereka berdua langsung kabur. Lalu tak lama kemudian mobil mereka terhalang jalan sempit yang membuat mereka berdua jalan kaki. Carter kemudian mendapat pesan dari agen CIA cewek yang bersama Om Botak. Karena tidak ada nama di filmnya, kita panggil saja Rini. Rini memberitahu jika nama asli Carter adalah Michael Bain dan mengirim sebuah video saat mereka bersama. Rini menyuruh Carter untuk naik bis umum kalau ingin tahu lebih banyak. Sedangkan Jung Hee menyuruh Carter naik ke mobil jemputan. Carter yang lupa ingatan memutuskan untuk naik bis umum. Rini memblokir suara Jung Hee dan memberikan percakapan Jung Hee saat komunikasi terputus. Di sana, orang yang merupakan atasan Jung Hee menyuruh menembak Carter saat bis berhenti. Bukannya kena Carter, peluru malah mengenai Rini. Carter bersama Hana pun segera kabur sebelum agen CIA lainnya datang. Namun sayang, tiba-tiba Hana diculik agen CIA. Mengetahui hal tersebut, Carter langsung menghadang komplotan penculik untuk mengambil motornya. Terlihat mobil jemputan Carter langsung menghadang penculik dan mengambil Hana. Namun sayang, Eugene harus tewas karena tertembak.
pria yang bersama Eugene juga tewas, yang membuat Hana hampir terjatuh. Beruntung Carter di belakang mobil langsung loncat menolong Hana. Di belakang masih ada agen CIA yang langsung masuk ke mobil. Carter yang bergelantungan langsung bergegas menyelamatkan Hana. Tak lama kemudian ada mobil langsung menembak Carter. Carter pun refleks menggunakan manusia sebagai tameng. Carter pun langsung menyerang para agen dengan brutal menggunakan pisau sambil melompat ke setiap mobil yang menghadang. Namun sayang, Carter terlalu asik bertarung sampai lupa dengan Hana yang sudah diambil penculik. Dengan cepat Carter langsung naik ke motor penculik dan mengambil alih motornya. Carter dengan kerennya memiringkan motor dan menabrak motor di depannya, yang membuat sebuah bis terguling dan penculik di belakang terhalang. Belum sampai di situ, Carter masih terhalang oleh beberapa agen yang langsung mengepungnya dengan motor. Pertarungan pun terjadi di atas motor yang sedang berjalan. Ia dengan cekatan mengalahkan agen sebanyak itu dan lompat dari motor satu ke motor lainnya untuk menyelamatkan Hana. Setelah Hana selamat, Carter langsung menuju bandara, mengantar Hana menuju Korut. Di sana, Carter bertemu dengan Direktur Kim yang akan mengantar mereka berdua ke Korut sampai selamat. Pesawat pun segera berangkat. Carter dan Hana juga diobati. Setelah diobati, Kim bilang jika misi Carter akan selesai begitu sampai di Korea Utara. Dan dia juga akan mendapatkan jawaban atas yang terjadi selama ini. Kim juga bilang banyak pihak yang ingin mendapatkan Hana. Dan ada kelompok yang ingin menculik Hana untuk mengkudeta Korea Utara. Dan kelompok itu dianggap sudah menyebarkan virus DMZ. Tak lama kemudian pesawat tiba-tiba berguncang. Saat dicek ternyata pilot dan co-pilotnya sudah terinfeksi virus DMZ dari kopi yang diminumnya. Kim segera menembaknya tapi dihadang oleh tentara Korea Utara. Karena kedua pilot belum tentu tertular virus DMZ dan juga merupakan warga negara Korut. Saat dicek hasilnya membingungkan karena seharusnya kedua pilot sudah terinfeksi. Tapi di sisi lain masih belum terlihat ciri-ciri infeksinya. Dan dokter membutuhkan waktu untuk memastikannya. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi. Tapi alarm ruang medis tidak menyala yang membuat Direktur Kim curiga. Carter kemudian diberitahu kalau saat ini Hana ada di ruang kargo bersama seorang pria. Carter pun menuju ruang kargo. Di sana ternyata Hana sudah diculik. Yang ternyata penculiknya adalah perawat di ruang medis yang merupakan anggota kelompok kudeta Korut. Karena tidak ada nama di filmnya, kita panggil saja Udin. Udin pun langsung menyerang Carter dan membuatnya terpojok. Beruntung Kim datang dan langsung menembak Udin. Merasa terpojok, Udin mengulur waktu hingga saat Kim lengah, Udin langsung menyerang dan berhasil membunuh Kim. Carter langsung menghajar Udin dan menyuruh Hana pergi. Tapi saat pertarungan, Udin meledakkan bom yang sudah dipasang. Hana segera pergi dan bilang jika Kim sudah dibunuh oleh orang Korea Utara. Hal itu menyebabkan situasi menjadi tegang. Tak lama kemudian, Udin datang dan memfitnah Kim jika Kim adalah mata-mata CIA dan ia mencoba menculik Hana. Hal itu membuat Korut menganggap Korsel sudah berkhianat. Tapi tiba-tiba datang seorang cewek yang sudah terinfeksi DMZ dari pilot. Langsung menembaki semua orang tanpa ampun dengan beberapa orang yang sudah terinfeksi. Udin kemudian menyayat tangan Hana dan membalurkan darah Hana ke tubuhnya. Dan hal itu membuatnya tidak diserang. Udin dengan menggendong Hana pun bersiap-siap untuk terjun. Tapi di sana ternyata Carter masih selamat dengan bergelandungan. Udin pun langsung loncat dan Carter segera mengejarnya. Carter berusaha mengambil Hana dari Udin.
Setelah Hana berhasil lepas, Carter pun langsung buy one dengan Udin untuk mengambil parasutnya. Terjadi baku tembak di antara mereka berdua, hingga akhirnya Carter berhasil mendapatkan parasut dan terjun bersama Hana. Mereka berdua berhasil mendarat di truk pengangkut hewan. Belum selesai di sana, mereka berdua masih dikejar oleh kelompok kudeta untuk mengambil Hana. Sopir truk tewas karena kena peluru nyasar. Lagi-lagi Carter harus bertarung dengan banyak orang sekaligus. Ia juga menyuruh Hana masuk dan menyetir. Satu orang yang akan menangkap Hana berhasil digagalkan oleh Carter dengan melempar mobilnya menggunakan babi. Saat akan masuk, Carter masih terhalang yang membuat ia harus bergelantungan di pintu mobil. Hingga saat di pinggir jurang, Carter berhasil lompat ke truk sebelum jatuh. Setelah selamat, Jung Hee mengarahkan Carter untuk pergi ke seberang lembah menggunakan jembatan tali. Jung Hee akan menunggu di seberangnya. Dan sesampainya di seberang, misi Carter akan selesai. Sebelum mereka berdua pergi, mereka pergi ke sungai dulu untuk istirahat. Baru merasakan ketenangan, Carter dikejutkan oleh zombie yang tiba-tiba loncat menyerangnya. Mengetahui hal tersebut, Carter dan Hana langsung lari dengan dikejar-kejar zombie mengerikan. Sesampainya di jembatan yang rapuh, mereka berdua harus bertahan dari serangan zombie. Hana yang berjalan dikejutkan dengan kayu yang rusak. Beruntung ia diselamatkan oleh Carter. Mau tidak mau, Carter harus melawan zombie sambil menahan Hana serta bergelantungan. Zombie juga berdatangan dari arah depan. Dengan terpaksa, Carter memutus tali jembatan dan membuat para zombie terjatuh. Beruntung Jung Hee datang di waktu yang tepat yang membuat Carter dan Hana selamat. Di sana Carter bertemu dengan Jenderal Kim Jong Hyuk dan Carter meminta ingatannya kembali. Jung Hee yang merupakan istri dari Carter segera mengeluarkan alat komunikasi di telinga Carter. Setelah diambil, Jung Hee akan mengambil alat di belakang kepala Carter. Tapi tiba-tiba ia dilumpuhkan oleh jenderal dan dibawa pergi. Sedangkan Jung Hee menagih janji jenderal saat misi selesai. Jung Hee dan Carter bisa meninggalkan negara Korut. Tapi jenderal tidak peduli dan ia mengajak Jung Hee untuk mengkudeta Korea Utara. Yang ternyata Jenderal Kim merupakan pemimpin kudeta. Jenderal ingin menyebarkan virus DMZ ke Korsel dan Amerika agar negara Korea Utara disegani. Di tempat lain, Carter dibawa ke tempat pembuangan orang yang terinfeksi untuk dibakar hidup-hidup. Saat dibakar, orang yang terinfeksi bukannya mati, mereka malah hidup dan mulai menyerang tentara di sana. Beruntung Carter berhasil selamat dengan mengambil pistol di sebelahnya. Carter menanyakan lokasi jenderal ke tentara yang masih hidup, dan tentara tersebut memberitahu lokasinya. Saat sampai di TKP, Carter menggunakan sniper melihat anaknya yang sudah botak akibat dari virus. Kemudian, Carter mengirim pesan ke Jung Hee untuk mengangkat telepon agar bisa mendengar percakapan di sana. Jung Hee diajak jenderal untuk mengkudeta Korut. Jika tidak, dia akan dibunuh. Mengetahui hal tersebut, Carter langsung menembak jenderal, tapi tidak kena. Tanpa basa-basi, Carter pun langsung menancap gas dan loncat masuk. Saat akan mengambil anaknya, Yeon Hee tiba-tiba menyerang Jung Hee. Carter kemudian menuju Dr. Chung untuk menyelamatkan Yeon Hee beserta Jung Hee yang sudah tertular. Karena banyaknya tentara yang menyerang, Carter menembak kaca kamar agar orang yang terinfeksi menyerang tentara dan Carter beserta lainnya bisa kabur.
Setelah berhasil kabur, Jung Hee berencana untuk pergi menaiki kereta yang membawa pasien DMZ. Sebelum itu, Jung Hee meminta Dr. Chung mengembalikan ingatan Carter. Sebelum hilang ingatan, Carter beserta keluarganya berencana kabur dari Korut. Tapi sayangnya mereka ketahuan dan dihadang oleh jenderal. Carter memohon ke jenderal agar keluarganya bisa pergi dari Korut. Sebagai imbalan, Carter akan membawakan Hana ke Korut. Ia juga meminta untuk menghapus ingatannya agar tidak mengungkap intel Korut. Jenderal pun setuju dan menyuntikkan virus DMZ ke Yeon Hee agar Carter cepat kembali. Setelah ingatannya kembali, roda mobil mereka masuk ke lubang. Carter menembak tentara untuk mengambil motornya. Carter pun kabur bersama anaknya beserta Hana. Sedangkan Dr. Chung dan Jung Hee akan menyusul. Sesampainya di kereta, Carter mengamankan Hana dan Yeon Hee. Para tentara Korut pantang menyerah untuk membawa Hana. Tapi mereka tidak tahu jika orang yang mereka hadapi adalah Carter yang bengis. Carter yang sudah level max dan full item dengan mudah menghabisi semua lawan. Carter juga harus bergelantungan di helikopter demi menjaga anaknya beserta antibodi. Carter kemudian menahan tentara yang bergelantungan dengan capit agar helikopter tidak bisa bergerak. Salah satu tentara yang masih hidup melepas gerbong belakang agar Carter menjauh. Di belakang ada jenderal yang langsung menembak gerbong Carter. Tapi Carter langsung melompat dan berhasil selamat. Carter yang bergelantungan di helikopter langsung mengambil alih dan dengan cepat langsung putar balik di belakang jenderal. Tapi ujung-ujungnya helikopter Carter jatuh karena ditembaki. Dr. Chun dan Jung Hee pun datang segera menyelamatkan Hana yang akan ditangkap. Jung Hee juga berhasil membunuh tentara yang akan menangkap Hana. Carter yang masih selamat langsung lompat ke helikopter jenderal. Carter dan jenderal pun akhirnya baiwan. Carter berhasil menyayat muka jenderal, tapi jenderal berhasil lolos. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Tapi karena Carter sering bertarung, ia dengan mudah mengalahkan jenderal dan berhasil lompat ke gerbong. Jung Hee yang masih di mobil segera lompat dan ditangkap Carter. Helikopter jenderal akhirnya jatuh menabrak helikopter lainnya. Setelah kejadian itu, mereka semua akhirnya selamat. Di akhir film, jembatan yang akan dilewati kereta tiba-tiba hancur karena ledakan. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Carter. Film ini wajib kalian tonton di Netflix. Tapi jangan lupa kalau film ini sangat sadis. Jadi bagi yang kurang suka adegan sadis tidak disarankan menonton filmnya. Cukup lihat di Cinema 22 aja. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Sekian dan sampai jumpa.